Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning. Morning. How's your day? So today you have to meet me again in sociology. Yeah. Today I will deliver the last material. Yeah, about social scientific methods, which you have to apply in your students' research proposal. Yeah. So this course will compose or consist pelajaran ini yang ya akan terdiri dari berbagai jenis ilmu yang praktis. Ya. I don't really mind if whether or not you agree or even understand, nor even memorize. Ya, saya tidak terlalu peduli sebetulnya ya apakah kalian bisa ingat, ngerti, atau konsep-konsep ini nih pelajaran metode yang telah saya paparkan. Yang penting adalah kalian bisa pakai, ya, pakai kalian. Intinya itu aja. Ya, Penting tahu teorinya. ya betul. Penting tahu. Waktu itu kan saya sudah bagikan juga lembaran metodologinya. Ya. Nah, nanti sebelum sidang tuh kalian baca-baca lagi dan nanti kalian bawa ya ke kelas sidang kalian masing-masing. Ya, biar kalian benar-benar paham gitu ketika ditanya penguji kan kita nggak tahu mereka bakal tanya apa nih. Ya, bisa aja mereka tanya menurut Haidar apa itu teori? Kamu belum bisa begini ya? Belum. Ya udah nanti saya begini ya. Masih ada masukan. Nah, oke. Jadi so for today we're going to learn about method Schreiber. Kira-kira ada yang tahu itu berasal dari bahasa apa? Jerman. Jerman ya. Maksudnya apa nih dalam bahasa Inggris? Method dispute, perdebatan metode. Ingat dengan istilah positivisme, relativisme. Ingat ya? Ingat ya? Ayo. Ingat apa Abi? Ingin dikit-dikit. Oke. Kalau kayak gitu, kita akan we will jog your memories. Baik. So, but before that, I need to outline some of the materials I will lay out to you. The first one is historical sketch of what of what method dispute is about ya. Jadi saya akan menjelaskan juga nih kenapa para ilmuwan sosial itu berdebat ya masalah metode. Untuk apa sih kita mau mendebatkan metode, cara untuk melakukan sesuatu? Metode kan itu ya. Buat apa kita berdebat masalah? Biar mencari solusi yang mana nih yang paling benar gitu. Ya, betul ya. Yang kedua, perbedaannya apa aja? Ya. Emangnya para ilmuwan sosial tersebut memperdebatkan apa aja nih? Sehingga mereka bisa memiliki pendapat yang berbeda, pandangan yang berbeda juga. Ya, kenapa saling tuduh satu sama lain? Yang satu menuduh yang lain bodoh, yang lain juga menuduh yang lainnya bodoh gitu ya. Biasanya kan kayak gitu kalau ilmuwan ya. Yang ketiga ya, praktik. Ya. Jadi hari ini ada tes dadakan lah. Ya. Mungkin nggak untuk semua orang karena waktunya harus cukup ya. But I need a couple of you to go in front of the class and present your SR research. Just consider this as a defense simulation as your exercise. Yeah, okay? Boleh. Okay. But before that, let's play Kahoot. Come on, open your laptop. Open Teams, Sociology channel. And click on the link I've uploaded. Come on, ya, ayo kita bermain Kahoot ya. Sudah diklik? Ini belum ada ya?
Langsung mulai aja. Tekan dulu. Udah ya. Langsung mulai aja. Tanpa pin. Pinnya apa? Pin. Sabar. Ngobrolnya kamu tuh ini. Nah ini pinnya. Bisa saya Pak kalau ini 082. Yang terus bisa. Yang lain bisa. Gimana caranya? Yang pinnya. Berarti 0823 2661 ya. 0823621. Enggak. 0823621. 621. Nah, itu. Pakai nama kalian ya. Dan nama samaran. Ya. itu kalau sih. Kalsi. Hah? Ada. Ya. Ini belum semua. Kamu udah semua. Kamu udah masuk belum? Nah, saya tuh ayo aku. Saya tuh ayo aku. Kamu udah belum naik? Belum. Nah, good. Terus. Terus itu beneran salah kan? Iya, betul sekali. Ayo di Tuh, masa lu anak itu nasional science. Kalau anak IPA tuh harus ngapain eksperimen? Lah, aku nunggu waktu. Kan udah jawab kan. Bener apa tuh? Ayo, benar atau salah? Mana yang benar, mana yang salah? Sekarang gue ya. Ya, how is it? Wih, ada. itu apa false? First of the letter. True or false? I thought this is it. What's the problem? Kamu ada ini ya? Yeah, that's right. Yeah. How about you, Akhil? Salah ya? English? Masih yang dulu guys. Wait, where's yours? Tuh, lagi mana? Apa? Mana? Yang sini? Cuma lihat saya kasih itu udah berapa bahasa? Udah bisa Udah pernah ngomong itu. Udah pernah ngomong. Dari Pak. Ya, Dari Pak udah tahu. sudah. Lima doa. Iya, ada yang mau tanya. How easy? Iya, kira-kira oke. Let's check it together. Yeah, and evaluate your performance based on these 5 questions. I specifically designed to know, yeah, which some of these belong to your weakness and your strength. Yeah. Mana sini kelemahan dan kelebihan kalian ya dalam menjawab pertanyaan ini ya. Saya ingin memastikan apakah kalian benar-benar paham ya dengan materi metode. Ya. Yang pertama nih, positivisme adalah metodologi mengenai pencarian fakta. Fakta, iya benar. Betul nggak? Betul. 75% di antara kalian yang menjawab benar. Sisanya 25%. Ini ada berapa orang? 10 ya? 11. Katakan 12. Berarti ada 3 orang yang salah. Siapa yang salah? Ayo, aku. Saya benar semua. Aku benar. Baza benar yang pertama. Gimana tuh? Saya benar. Ya. Zidan. Saya benar. Haidan. Chandra. Benar. Amir yang pertama. Amir. Kita mau jadi apa? Zikri salah. Nggak apa-apa. Kalian? Iya. Benar. Umar? Benar. Oh, cuma ada 2. Nggak mungkin. Pasti lebih dari 2 nih. Kalau 25%. Saya kan 25. Apa gimana? Pertama. Benar aja ada saya. Oke. Nggak ada Pak, semua. Apaan sih? Oke. Metodologi. Ingat gak apa itu metodologi? Apa bedanya dengan method? What's the difference between methodology with method? Methodology is method with an added logi at the end.
Logi maksudnya apa ya kira-kira? Let's close down your laptops. You finish it, right? Come on. Saya pengen tahu dulu nih, kalau kalian benar-benar paham, ini, kemana? Ya, biar saya tunjukin di laptop saya. Iya, betul. Ayo, ada yang tahu nggak apa sih perbedaan antara metode dan metodologi? Kalau Dengan bahasa kalian, nggak masalah. Apa? Silakan. Ayo berpendapat dong, teman. I'll wait. kalau metodologi itu memang metode itu ya emang apa ya? Metode. Cara-caranya gitu Pak. Cara melakukan sesuatu. Penjelasannya. Oke. Kalau metodologi, Mungkin itu apa ya? Kayak emang yang harus kita lakuin gitu. Apa ya? bisa nggak kita pahami seperti ini? Metode adalah praktiknya, metodologi adalah teorinya. Saya bisa. Metode praktek pakai teori. Metode pakai teori ya, tapi mana yang lebih abstrak ya? Which one is more abstract than the other one? Are you sure? Metodologi. Metodologi. Why? Kan yang bisa Yang diterapkan yang praktik mana? Method. Yang dipikirkan teorinya. Iya. Lebih abstrak mana? Berpikir atau melakukan sesuatu? Berpikir. Ya. Makanya kan ini istilah positivisme ini adalah istilah filosofis, filsafat. Kamu mencari fakta. Ya. Jadi para positivis itu berpendapat bahwa ya penelitian sosial mencari fakta dan dia mencoba menjawab apa itu fakta. Ya. Itu sulit untuk dijawab ya kira-kira. It needs a long time to figure out what is fact and to see gitu, menyaring mana kenyataan yang faktual, mana yang bukan. Maksudnya seperti itu. Ya. Kontemplatif, mikir gitu ya. Orang kan mikir dong tapi nggak apa-apain ya. Abstrak, tapi pikiran tersebut nyata. Beda dengan metode. Metode kan kayak apa misalnya? Ya, kalian pakai nih buat SN-nya di bab 3. Ada aja metode. Yang dua itu Pak. Yang banyak. Survei. Wawan? Tadi yang pertanyaan. Eksperimen. Terus apa lagi? FGD. Apa tuh yang kita improve tuh namanya? Itu kan cara-cara praktis, ya nggak sih? Untuk mendapatkan data konkret dia. Dapat kamu terapkan, ini ada protokolnya. Kamu pertama harus melakukan ini, kedua harus melakukan itu, ya sampai selesai. Beda dengan metodologi. Metodologi itu akan bertanya seperti misalnya ya, emangnya data mana yang lebih akurat ya untuk kita dapatkan dalam proses penelitian, dengan FGD kah atau dengan wawancara? Abstrak ya itu sifatnya. Jawab ya, mana di antara kedua metode tersebut yang dapat menghasilkan data yang lebih akurat? Kira-kira ya tergantung cara makainya ya. Ngerti ya perbedaannya jadi ya? Yang abstrak yang metodologi, yang konkret yang metode ya. Oke, yang kedua, nah what method of social research that imitates natural science? Sebagian dari kalian sebagian besar betul, berarti udah paham ya? Ya 90%. Oke, good. Satu orang doang ini nggak salah ya. Gak apa-apa. Kamu juga belajar mengimitasi IPA. Kira-kira yang mana tadi metode? Eksperimen. Kenapa eksperimen? Dia teorinya ada cara melakukan cara nyari faktanya lewat Melakukannya gitu. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada kalian. I need to know your answer about this. Can we study human beings the same way, say, biologists study animals? As a social scientist, bisa nggak kita sebagai ilmuwan sosial ya meneliti atau mempelajari manusia sebagaimana para pakar biologi meneliti para binatang? Kenapa nggak bisa? Kenapa? menurut saya bisa Pak. Nah, ada perbedaan kenapa? Karena sama-sama makhluk hidup pasti Sama-sama makhluk hidup ya. pasti cara eksperimennya itu sama. Ya, basically we're the same. Ya. Secara genetik di binatang. Kita dengan binatang butuh makan nggak? Butuh minum nggak? Reproduksi, melahirkan keturunan, istirahat. Ya. Tapi apa yang membedakan manusia sekiranya dengan binatang? Cuma akal doang. Akal kan apa kemampuan untuk
berpikir. Iya. Ya, binatang nggak bisa mikir namanya. Nggak bisa mikir. Bisa dong, Dik. Yang Bisa mana? dapat Iya. iya. Punya otak juga. Betul, punya. Apa beda? Perasaan. Nah sekarang, tetapi apakah binatang bisa berpikir sama halnya dengan pikiran manusia? Enggak. Bisa menghayal nggak binatang? Nggak bisa. Bisa menulis novel nggak? Bisa mengerjakan soal-soal yang basic nggak di kelas matematika? Nggak bisa. Jadi kemampuan berpikir kita, mungkin akal kita ya, betul berarti ya, jauh lebih kompleks. Dan tugas ilmuwan sosial adalah menguraikan, memahami kompleksitas tersebut. Ya. Berbeda dengan biasanya para ilmuwan alam ya, IPA, anak-anak IPA tuh kan senangnya membedah gitu ya saat eksperimen binatang, tubuh binatang. Ya kan? Sampai ke bagiannya yang paling terkecil. Apa perbedaan fungsi antara mata dengan jari-jari kaki misalnya? Dia tidak memandang makhluk hidup yang dia teliti itu seutuhnya. Ngerti kan maksudnya apa ya? Nah kalau ilmu sosial nggak bisa kayak gitu. Harus lihat siapa orang. Siapa orang itu seutuhnya? Nggak peduli apakah matanya sipit, belok gitu ya. Dia adalah manusia, gitu ya. Punya harga diri kan katanya. Ilmu sosial gitu ya. Terlepas dari bidang apapun yang kalian pilih, regardless of every major that you choose, ya. Whether it be economics, whether it be sociology, history, political science, ya. You always have to consider their moral standing, posisi moral ya, sebagai manusia. Ya. Jadi ketika kalian wawancara nih, hargai orang yang kalian wawancara. Even if you know the opinions that are coming out of their mouth are contrary to you, bertentangan dengan kalian. Gitu ya. Bagaimana caranya kalian bisa tuh memancing orang-orang yang kalian ingin gali pendapatnya, sekaligus ya tanpa membuat mereka tersinggung. Ya. Bisa, itu tantangannya ya. Kira-kira kalau kayak gitu, mungkin kita barusan udah bongkar ya perbedaan antara IPA dan IPS dan pola pikirnya ya. Kalau kayak gitu, guys, lebih susah mana? Lebih susah mana antara IPA dan IPS? IPS. This one is harder one. Karena kalau apa ya? Kalau IPS itu kita nanya misalnya wawancara ke orang, nah itu orangnya nggak tahu apa ya wataknya itu kayak gimana. Iya nggak bisa ditebak ya. Setiap orang itu beda-beda. Kalau misalnya IPA kan emang teorinya udah ada, tinggal dikerjain. Jadi tinggal dibuka nih matanya di bagian mana, di bagian kanan, udah buka, udah ketemu hasilnya udah selesai. Betul tuh. Jadi karena pendapatnya Fazia dan Abiyu muncul tuh konsepnya sulit untuk ditebak, contingency dalam Islam metodologi seperti itu. Ya. Fenomena alam yang kurang lebih cara kerjanya itu reguler, ngerti nggak? Pasti itu dari hari ke hari sama kayak gitu ya. Matahari ya terbit di timur, terbenam di fenomena alam kan? Iya. Coba perasaan perempuan. Gimana? Bisa ditebak kayak gitu nggak? Enggak bisa. Swing ya? Iya. Berarti para psikolog dengan para fisikawan astronom ya, sama nggak pola pikirnya? Beda dong. Beda ya. Nah mana yang lebih rumit? Yang ini mempelajari fenomena matahari atau perasaan perempuan? Ya. We deal, social scientists deal in complexity. Ya. Berbeda, hey guys. Natural scientists, natural scientists deal with simplicity. Ya. Memang gini, kecenderungan seorang ilmuwan IPA terutama ya, itu menyederhanakan sebuah fenomena ke dalam elemennya yang paling sederhana gitu loh ya. Kayak misalkan kan mereka berpendapat bagaimana alam semesta ini bisa tercipta gitu ya. Oh ya udah, kita belah-belah segala sesuatu ini materi meja, mulai dari kalian juga rambut kalian ya, ke dalam atom. Terus partikel-partikel yang menyusun atom dari kecil, yang terkecil gitu ya. Terus dari situ semua terciptalah segala sesuatu. Itu kan elemen terkecil ya. Dia menyederhanakan kenyataan gitu loh. Jadi kan maksudnya ya ke bawah dia. Sedangkan kalau ilmuwan sosial itu ke atas.
makin ke atas itu makin rumit, ya. Dan manusia itu nggak bisa kayak saya berpendapat Abdul lagi marah karena ada bagian atomnya di apa kakinya yang hilang gitu. Masuk akal nggak penjelasannya kayak gitu? Enggak dong. Ya saya tanya kenapa Abdul kamu marah? Perasaan kamu kan yang coba saya gali. Kompleks kan perasaan itu ya. Iya kayak gitu. Ya. Jadi saya ingin kalian, I want you guys to have that kind of ability, ya, and sensibility, sensibilitas ya, kepekaan gitu ya maksudnya. Ngerti ya? Ngerti. Ngerti. Wait for a couple seconds. Oke ya. Nah, tiga sekarang. Hey, so we enter the most technical part of your Kahoot quiz ya. Abstract is the inclusion of this report, betul gak sih? Hey. Wah, setengah-setengah nih. There's only 50% of you that managed to get the answer right. Hanya setengah dari kalian yang menjawab itu dengan benar. Jadi setengah lagi salah. Abstrak. Menurut kalian, apakah itu kesimpulan dari riset? Bukan. What is it then? Terus ya, karena aku setuju sama opini lu. Apa ya? Karena abstrak itu nggak terlalu mencakup semuanya yang kita isi. Tapi nggak semua. Tapi ada juga. Kan karena abstrak itu ditulisnya di terakhir ya. Di terakhir ya, nanti ditaruh di mana? Enggak naruh kayaknya di awal, tapi kita nulisnya kan terakhir kalau udah. You know, I advise my sociology students, to write their abstracts before they write their first chapter. Singkatnya gimana? Karena di abstrak tuh ada yang kayak kita nebak hasil akhirnya dulu. Nebak hasil akhir, hipotesis ya. Iya, hipotesis ya. Jadi tujuannya kalau bukan untuk menyimpulkan, buat kesimpulan ya, conclusion kan, terus buat apa dong? Tujuan. Iya, tujuan menulis abstrak. Kan saya tulis di sini pernyataannya abstrak is the conclusion of research report. Jawaban yang benar adalah salah. False. Why? Abstrak is a map gitu, ibaratkan peta ya, memandu kalian dalam mengerjakan ya penelitian, dalam meneliti. Memang sebaiknya sebelum kalian menulis karya ilmiah, tulislah abstrak terlebih dahulu. Apakah nanti ketika kalian selesai meneliti akan diganti abstraknya? Pasti. Yang namanya juga menduga-duga. Ya. Jadi gini, ini salah kaprah sebagian besar orang ya, bahwa para ilmuwan ya, terlepas dari bidangnya apa, IPA maupun IPS ya, we can know everything in advance. Ya. Kita bisa mengetahui segala sesuatu sebelum kita, before we investigate further, before we find out further on the ground gitu, apa yang benar-benar memang nyata gitu ya. Kan kita masih meraba-raba itu sebetulnya. Ya. Jadi scientific facts is originated from guesswork, dugaan. Ya nggak apa-apa menduga-duga, namanya juga orang ya. Tapi yang membedakan seorang ilmuwan dengan orang biasa adalah apa? Dia tidak puas dengan dugaannya. Dia terus gali. Iya. Betul. Oke. Yang keempat, which evaluation criteria you use to judge the accuracy of research data? Wah, 70%, good. Ya, udah bagus nih. Kira-kira apa? Antara reliabilitas atau validitas? Kenapa validitas? Kenapa nih? Why? Supaya data valid, kamu validitas apa? Udah terbukti udah hasil dengan eksperimen atau That means you guys have conceptually understand ya, secara konseptual mengerti ya, what is validity. Then I need to ask you the opposite of the concept of validity. What is reliability? Reliabilitas apa? Kan ada validitas. Ya, validitas kan kebenaran lah. Bedanya dengan reliabilitas apa? Kenyataan. Reliable tuh reliable, sesuatu yang dapat diandalkan. Berbeda dengan akurasi ya. Kalau validitas kan akurasi. Kalau reliabilitas
Si. Misalnya Dikri meneliti sesuatu, ya, hasil datanya membuktikan hipotesis kamu benar, ya. Apakah hipotesis tersebut juga berlaku di konteks yang lainnya? Apabila berlaku juga dan terbukti benar, berarti dia reliable, ya. Berbeda dengan validitas. Oh, berarti kalau validitas tuh misalnya kita udah buktiin, nah terus Tifatul mau buktiin lagi, ternyata beda hasilnya. Nah, gitu. tidak ya. Good. Ngerti ya? Maksudnya? Oke. Sip. Nah, yang terakhir. Ini sedikit menantang menurut saya. This is the hardest one, you know, from these 5 statements that I made. Hypothesis is fixed. It cannot change in the process of social research. Is it true or false? Oh, Why? because hipotesis itu cuma kayak Tebakan kita. awal. Tebakan. Hasilnya nggak selalu sesuai dengan yang ada. Again, yeah, we need to employ or utilize or use different framework, or way of thinking when we're trying to understand whether or not a phenomenon, yeah, can be understood as simple or complex. Ya, seorang ilmuwan sekali lagi IPA pasti berpikir bahwa ya hipotesis mah itu aja. Ya nggak sih, kaku sifatnya, berbeda dengan ilmuwan sosial. Ya, kita menggunakan hipotesis yang disebut sebagai ini, working hypothesis, hipotesis kerja dia. Jadi seiring dengan berkembangnya proses riset kalian, ya, maka hipotesis kalian juga akan berubah seharusnya menjadi lebih akurat, lebih nyata gitu ya. Awalnya kan hanya meraba-raba ya, jadi lebih jelas gitu. Ngerti ya? Oke, good. Mari kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang, now I need you guys to answer this, yeah, on your own terms. What is science? What is science anyway? Ilmu pengetahuan. Why do you need to study science, Alif? Why do you care at all about being school? Kenapa sih kita harus peduli di sekolah kan? Namanya kalian selama ini di sekolah belajar apa aja? Kalau bukan sains, soft skill. What kind of soft skill? Can soft skill be scientific? No. Apa penting sih belajar pola pikir ilmiah gitu? Ya kita mencarinya Pak, mesti biar jauh pemikirannya Pak. Biar jauh ya, biar teliti, biar jauh, lebih kritis. Biar nggak dibohongin Pak. Yeah, betul. That's the most important insight ya, from learning about science. Good. Yeah. Memang ya, science in general can teach you how to think methodically. Yeah, methodically means that you have to master a couple of skills, such as how to systematize your thoughts. Bagaimana caranya merancang sistem dalam pikiran kalian? Kan pikiran kalian kan acak adut biasanya. Dan sains dapat membantu kita merapikan, menata itu semua. Tadi yang paling penting juga kritis ya, supaya kita tidak mudah dibodohi. Jadi yang kita nggak tahu itu jadi tahu. Betul. Ya. Memang nanti kalian akan belajar Jalannya sifat seorang ilmuwan yang harus kita miliki itu apa ya. Nah, tapi pertama-tama nih saya harus tegaskan dulu Bapak Sosiologi Modern Auguste Comte. Nanti could you please sit down? Kita dulu di Yeah. So, Auguste Comte said something like this. Yeah. Every science, hey, wake up, consists in, every science consists in the coordination of facts. If the different observations were entirely isolated, there would be no science. Science itu maksudnya apa sih menurut Auguste Comte? Koordinasi fakta. Fakta itu apa sekarang? Informasi yang akurat yang benar ya.
Berarti kalau kita duga-duga dong, meraba-raba. Teori. Teori ya, belum ilmiah kan teori. Tapi kan tetap ya, sains kan tadi saya bilang berawal dari dugaan. Ya. Berarti belum terlalu ilmiah itu ya. Tapi setelah kita telusuri lebih dalam, lama-kelamaan pola pikir kita menjadi lebih ilmiah. Sains, fakta menurutnya. Dia sebetulnya pada awalnya ya di abad ke-18 kurang lebih ya, lama ya, ratusan tahun yang lalu ya, ingin membuat ilmu baru namanya sosiologi nih. Dan dia berpendapat bahwa sosiologi ini bisa kayak fisika kayaknya. Jadilah ini social physics, fisika sosial. Yeah. Do you agree? Sepakat ya kalian? If we study, say for example, society as a collection of human beings, sebagai koleksi manusia, the same way that I don't know, particle physicists split atoms, membelah atom gitu. Bisa nggak sih menurut kalian kira-kira? Gak bisa. Kenapa? Kenapa sih? Karena kalau ya fisika itu emang harus kayak gitu ya, kayak gitu, nggak bisa berubah. Kalau sosial kan berubah ya. Nah, bagus, variasi ya, berarti ada perubahan, ada keragaman di situ. Oke. Kalau gitu apa sih yang membedakan antara fakta dan opini? Tadi kan kata Auscom, kalau seorang ilmuwan itu harusnya tidak hanya berhadapan dengan fakta, gitu. Tidak hanya dengan opini. Opini itu apa? Kita nggak boleh beropini. Opini, pendapat. Pendapat kita emangnya nggak bisa faktual? Bisa? Bisa. Yang ingin saya tanyakan seperti ini. Can facts speak for themselves? Bisa nggak fakta itu berbicara dengan sendirinya? bisa. Bisa ya, Pin? Gimana caranya? Kayak opini di ilmu fakta. Nah, opini bisa dari fakta ya? Iya. Fakta Opini itu bisa kita berbicara mau. dengan sendirinya. Kita nyari faktanya. Iya. Jadi pendukung faktanya. Iya. Pendukung opini kita. Nah, tuh, ada dua pendapat yang berbeda. Yang Fakta benar ada yang langsung kita lihat kan udah benar, itu fakta. fakta ya. Tapi bisa nggak cara setiap orang menanggapi fakta tersebut berbeda-beda? Bisa. Ya nggak? Ada yang berpendapat yang nggak penting buat dia mengetahui fakta tersebut, iya buat aku itu fakta. Tapi bagi saya itu nggak penting. Ada yang semangat banget kan ya, kayak memaksakan orang lain pendapatnya. Oh ini tuh fakta, kamu harus terima gitu ya. Iya kan, ada kan? Ada yang ya udah nggak peduli sama sekali gitu. Saya tahu itu fakta, tapi itu nggak penting buat saya. Itu opini saya. Jadi betul ya, memang pada kenyataannya ya, facts are really hard to separate from the opinion that people make of them. Ya, jadi fakta itu sangat sulit dipisahkan dari opini orang mengenai fakta-fakta tersebut. Jadi betul ya, sebutkan antara kamu berdua betul ya. Oke, opini. Nah, ada kabar seperti ini. Ya, para ilmuwan ternyata seringkali memadukan antara pola pikir IPA dan PS kira-kira ya. Sociophysics, econophys. Bisa nggak menurut kalian digabung? Fisika ekonomi sama fisika sosiologi. What do you think? Hah? Masuk akal nggak sih guys? Wah, udah muncul. Iya, Tuh, masa fisika fisika digabung dengan ekonomi dan sosiologi. Physics, correlations and complexity in finance. Sociophysics juga ada introduction. Ya, luar biasa ya memang. mungkin kalau cara-cara menghitungnya bisa aja, tapi kalau ekonomi kan apa ya, kalau di setiap negara itu kan emang berubah-ubah setiap tahunnya ya. Tapi kalau fisika ya emang teorinya itu gak bakal berubah. Berubah ya? Iya. Iya. Fisik itu fix mindset itu. Fix ya? Iya. Kaku ya? Nggak bisa berubah. Iya, betul. Bicara fakta sih. Hukum alam ya tidak bisa kita tolak ya. Iya. Hukum alam. Ya. Everyone must will die. Ya. Jadi sebagai logical gitu ya. Itu udah terlibat boleh. Sudah. Mau baca ya? Baca. Kepo ya? Boleh, saya kasih ya. Jadi gini guys, ibaratnya
masa hidupnya terbatas, sama dengan binatang ya. Tapi apakah kita satu-satunya makhluk biologis yang memaknai kematian dan kehidupan kita sendiri? Enggak. Memaknai itu kita berefleksi ke kaca gitu. Oh, ternyata hidup saya dihabiskan untuk menolong banyak orang. Apakah binatang berpikir seperti itu di akhir hayatnya? Sepertinya enggak ya. Walaupun kita akan mati sama halnya dengan para binatang. Itulah yang membuat Wilhelm Gilbert itu berpendapat ya, the impossibility of deriving mental or spiritual facts from those of the order of nature. And impossibility based on the difference of their source. Impossibility itu maksudnya ketidakmungkinan. Tidak mungkin kita bisa mengetahui ini isi pikiran, mental ya, atau fakta-fakta spiritual jiwa ya maksudnya ya, kejiwaan seseorang dari bagaimana cara alam bekerja seperti mesin tuh katanya. Tadi kan alam tuh bekerja dalam regularitas ya, mudah diprediksi lintasannya ya itu aja, matahari pasti terbit di timur, terbenam di barat. Ya kan, pasti tadi kata kami ya, fix. Yang beda dengan jiwa manusia mustahil. Iya, makanya dia berpendapat nih berbeda loh. Kita harus menganggap IPA dan IPS itu berbeda. Ya. Dalam bahasa Jerman kalau misalkan IPA itu namanya Geistes, itu IPA ya, Naturwissenschaft. Bahasa Belanda, Jerman. Natur, alam ya, nature. Ya kan? Beda sama IPS. Guys, itu artinya adalah jiwa. Kejiwaan. Nah, setidaknya there are at least two features of science, which you need to understand, in order so that you may able to distinguish in detail what differentiate ordinary people's opinion and scientific facts which mostly are produced by scientists yang bisa dihasilkan oleh para ilmuwan ya. Nah, secara prosedural sains itu apa sih jelas? Kalian pernah nggak diomelin sama pembimbing SNM? Ini kalimatnya apa sih? Saya nggak ngerti. Berarti belum? Clear, belum jelas. Tapi kan makanya saya harus jelas. Yang kedua, applicable. Kalian udah baca berapa penelitian dengan jenis topik yang sama? Untuk kalian kritik dan kalian kembangkan. Berarti kalian mereplikasi. Mengulang kembali. Dan yang ketiga, logis juga. Harus masuk akal. Kalian kan kalau misalkan mencari faktor atau konsep itu yang bisa dipahami orang yang sekiranya ingin membacanya kayak misalnya Tiandra, remind me again what's the topic? In geography, student research di antara komunitas ya. Iya, okay, that's fine. Traffic traffic landscape. Bisa nggak sekiranya kira-kira ketika saya bertanya kepada kamu sebagai penguji, karena kan saya penguji kamu ya, Kiandra, is it make sense for me to explain the phenomenon that you're studying sebagai fenomena supernatural? Supernatural itu kayak misalnya kamu menjelaskan kenapa lalu lintas di ICM di sekitar Tangerang Selatan yang macet karena jin. Karena kamu kesini. Iya, karena kamu kesini. Masuk akal nggak? Enggak ya? Ya karena mati lampu, saya juga bingung apa yang saya lakukan sekarang. Nanti udah mati ya? Bisa ICM? Iya. Lawan bentar. Enggak, seingat saya seumur umur nggak pernah kayak gitu saat jam-jam. Paling lagi panasin genset. Bener nih. Cuma tanya bapaknya apa? Bawa aja. Ya, yang Oke. Sekarang kayak gini deh. Saya ingin tanya, menurut kalian penting nggak sih belajar ini?
belajar metode. Jadi Dalam filsafat yang kita lihat ya. ulang-ulang itu Pak, kalau Dipraktekin. terus diulang itu Pak. That's why. Dan justru karena itu saya sengaja tidak membuat format unit test mengerjakan soal, ya. Karena yang ingin saya tahu adalah keseriusan kalian ya, dalam menerapkan ilmu yang telah saya ajarkan kepada kalian, khususnya tentang topik yang kalian teliti. Iya, saya. Tentunya selain saya menilai kemampuan kalian memahami materi-materi tersebut ya dalam proses risetnya, saya juga ingin menilai karakter kalian gitu loh. Ya. Apakah kalian bisa jujur nih dalam menentukan data gitu misalnya ya. Saya harus cari tahu, Kiandra, kamu benar-benar mendapatkan data tersebut memang dari wawancara bersama narasumber yang kamu teliti, atau kamu kadang-kadang udah ngarang sendiri. Itu kan tidak jujur ya, bohong. Kalau misalkan seandainya kamu begitu ya. Kan saya nggak tahu, saya kan nggak ngikutin kamu sebenarnya. Padi juga enggak. Ya Padi juga nggak tahu. Nggak tahu hanya kamu dan Allah, ya kan? Sama untuk yang lainnya juga, yang Padi, Alif dan Zikri ya, terutama tim BK. Kalian itu sebetulnya di antara teman-teman kalian di sini yang memilih mata pelajaran yang berbeda, subjek yang berbeda ya, sebagai pembeda. Karena ya, they have to understand feelings. Memahami perasaan. Ribet. Iya. Kalau bisa ditebak. Oh. Ya susah. Ini ribet Pak. Nggak gitu maksudnya. Orang-orang. Iya. Kalau kamu nggak sensitif, kamu nggak akan bisa memahami perasaan orang lain. Merasa sepeda dulu. Mungkin yang paling teknis ekonomi. Ya. Ekonomi itu paling enak sebetulnya buat saya. Udah jelas, kan? Matematika juga ya. Jelas. Jelas. Karena kalau di kelas itu jawabannya banyak kan ya? Iya. Jawabannya banyak. Iya, mati lampu ya? Iya bisa. Tahu dari mana aja. Pantesan kok mati wifi-nya. Baru bangun. Beban. Ya Allah. Ya, oke. Kalau gitu sekarang saya ingin melihat performa kalian ya, Mas. Tadi saya baru tidur mati lampu Pak. Iya. Bapak bisa itu Bapak habis bangun saya langsung mati lampu. Kebetulan. Nah, apakah in science can you consider coincidence as something significant? Kebetulan enggak ya? Kenapa? Why? Ya karena memang listriknya mati. Listriknya mati, ada penjelasan ilmiah ya? Ada pelanggan ada? Penjelasan dong. Okay, guys, I need one of you to volunteer, in front of the class to present, your SR progress. Simulasi sidang. Yeah, Rumah Pak itu. come on. Ya, langsung jauh dulu. Come on, would you Mau aku harus jalan. Apa? Paling jauh. give them the example of what a finished student research proposal? I mean, just deliver it verbally. Pak kata Aida lagi Pak. Come on. Maksudnya lupa Pak. Yeah, introduce yourself first. Tapi jualan itu Pak, ya beda. No. Badan. Guys, hey, please pay attention. Come on. Stop. Yes, I need to present my progress about student research. Oh, My studies for the second chapter is medicinal
Yeah. Productivity in You can tell them the topic of your research. all the topic of my research. Palestinian genocide. Okay. November 2020 Why do you think the topic that you chose is important? because I like the topic. Because you like the topic. Well, it is you speaking on your own subjective opinion, right? But objectively speaking, for example, why should we care about Palestinian genocide? Why should we care about Palestinian genocide based on your research findings? What can we discover further about it, about the phenomenon? Because there is mostly lie and lie. That's the most important claim from Umar's research. When it comes to media highlighting that particular war in that region, mereka media kan meliput kejadian tersebut yang perang di Timur Tengah. Biasanya cenderung di Bom-bom. Iya. Yang diambil untuk Iya, betul. Jadi Umar, you're trying to reveal perhaps some lights on it. Some lights maksudnya penerangan gitu ya. Good. Is it done? Yes, that. Okay, thank you so much. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Chapter berapa ya? Tell your friends. Iya dong. How's your progress, Faza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, friend, I will tell about my progress, my SR. Yes. Okay. I already done chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Already done, but the PPT is On progress. On progress. You haven't finished. Yeah, I haven't finished. So my title is how interest. How interested? How interested the student in grade 11 in ICM, IPS, suka geografi, like or not in subject geografi gitu. So May I ask something? May I ask something? Yes. What drew you into that topic? What? What drew you into that topic? What makes you interested in trying to find out? Because I want to know, and for the teacher, gimana nih cara yang efisien buat English. apa ya? Course yourself. Gimana How? how teacher teach the student yang yang nggak suka geografi tuh, doesn't like geography subject to be like geography subject. The theory, the student tell me in the G4 what I will tell to teacher geography to evaluate the geography teacher. Okay. Do you even personally like geography? Yes. Yeah. I like geography. What makes you like geography? Because geography is dalam yang kita lihat gitu, kayak misalnya sirkulasi air sungai yang kita lihat dan kita yang nggak tahu jadi tahu sebab kita belajar geografi. Terus gimana hujan itu terjadi, hujan itu bisa ada atau enggak, hujan itu kenapa bisa kotor gitu, kita jadi tahu karena belajar geografi. And I do my research is survey, make a survey. So that's the method you're using. Yes. To
gather data. to gather data. In order to perhaps prove whether or not your hypothesis is true or false. Yes, it's true, of course. So I make this form and I will share in student in grade 11. And I do this data qualitative qualitative data. I do qualitative data. Ya, survei kualitatif data sama kualitatif data. Dari responden itu, Just ask him further. pokoknya awalnya tuh nyari dulu data orang yang jual gimana. Nah, supaya kita nemuin data dari anak CM itu, kita survei lagi, benar nggak nih data yang dijual ini benar nggak? Oh benar, berarti berarti benar data murid-murid di luar sama di CM itu sama aja. Pengen cari gitu. Kualitatif memang. Well, I have to explain first, there's no absolute split or distinction between qualitative or quantitative methods. Memang sulit membedakan yang mana data kualitatif dan kuantitatif. Tapi betul sih kalau misalkan memang menggunakan metode survei, if you use survey as your method, then it qualifies as quantitative research. Oh kualitatif. Oh ya. Yes, okay. Okay. Thank you so much for Oke, that. thank you, friend. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi Why? wabarakatuh. The next one is Amir. Explain how far have you gone in your research? Hey guys, please pay attention. I want to tell about my progress with my student research. So, as you guys know, my title for my student research is the impact of transaction pay later on consuming behavior. So I want to know, yes, if we using pay later, it will affect or not the consuming behavior. So in the variable that I have is affect like impulsive buying and motivasi utilitarian motivation shopping. So I want to know, based on the fact that I know is the piutang for the pay later in last year, I think is until 6.13 trillion in Indonesia. The total debt. Yes. Right? Total utang ya. Yeah. Okay. So I want to know like how has many impact to the Indonesian consuming behavior. So I want to know that people using pay later is maybe just like impulsive buying where they're just buy it without any thinking about it, just spontan. They're like spontan. Like example, you go to the mall, you don't have any rencana about to buy something, but accidentally you buy something, you buy it. That's impulsive buying. Without perhaps thinking further. Yes. Yeah. Whether or not the particular goods that you're buying will be useful to you. We don't need it, but we just buy it like that. Maybe because like fear of missing out, maybe. Yeah. And after that, one further that I have So there's a is psychological factor, right? Yes. Involved in the process, Yes. or the whole process of thinking and economics, Yes. economic sector. and also the one variable again is utilitarian motivation shopping. That thing is we buy that because we see that the thing is have a benefit. So I want to For know. ourselves. Yes, for ourselves. So I want to know in this research whether people use pay later because
they just impulsive buy, or they because motivation utilitarian shopping. Have you ever used No, I think my sister uses it. your sister? Who's just not using? I said, hey, How about you guys? No. Do you happen to know perhaps someone closest to you? You have? Yeah. And you forgot it? But just one time. What? Did you regret it? Did you regret it? Main I forgot. Not really. There are so many e-commerce that have pay later feature, yes. Pay later. Iya, gue pilih itu kan ada. I'm curious though, what makes Gue udah bilang katanya ini. the mechanism of pay later? Yeah. Different from conventional credit and Yes, it's different because pay later we just by example today we don't need any we don't need to pay it in that day. So there are the date, maybe the last day we must pay. Isn't it still the same thing as credit paying? Yes. Tapi nggak ada jangkauan waktunya, Pak. Cicilan? Iya. Emang ada? Ada, tapi apa ya? Semakin bayarnya lama, semakin Yeah. Bunganya naik ya? Jadi Bapak bisa bayar tahun besok bisa, tapi bunganya jadi. There's no deadline Ya. or maturity. Ya, kalau kredit ada deadline kan. Because that the debt in Indonesia in last year is until 6.8 trillion. So I want to know is that because they're forced to buy or because they are see the things benefit for them. What if, as a user, say, imagine I'm one of the user of that feature, right? I just decided out of nowhere, I won't even pay my debt plus the interest that I have to attach to that debt that I owe to the company. If the debt payment has no deadline at all, tiba-tiba saya memutuskan, ini saya masa debt sama sekali, atau nggak akan ditagih lagi, nggak ada tenggat waktunya. Nggak ada apa, tapi kayak apa ya? Itu makin gede. Biasanya itu kalau misalkan foto ada foto KTP, disamperin rumahnya. Oh iya, tetap ya. Tetap. Tapi nanti pas disamperin rumah itu dikasih ini kapan mau bayar, ditanya-tanya lah. Itu sama aja ya. Iya, sama ya. Sama tapi nggak ada. Tenor ya. Which one do you think is more humane? Mana yang lebih manusiawi? Kredit konvensional? Kredit. Masalahnya orang Indonesia itu nggak tahu, Pak, nggak tahu apa ya, pelajaran pay later gitu. Jadi dia minjem aja, terus wah enak nih nggak ditagih-tagih, minjem lagi. Nah, jadi banyak lagi utangnya, makin banyak. Nah pas ditagih ya bisa bayar, udah kelabakan yang hutang gitu. That's good. Okay. Are you done? Thank you so much. Zikri is good. Zikri is good, yeah. It's good. Arif, could you please read that? Come on, Arif. Oh my God. Please go. Pak, saya kerja di wawancara SMP. Oh yeah, that's fine. It's up to you anyway. Yeah, terserah kamu itu. Aku nggak boleh. Yeah, that's fine. Assalamualaikum warahmatullahi Boys. Today I'm going to talk about my SI progress. Yeah. So I've done chapter 1, 2, and 3. Yeah. Good. The PPT is about progress. My title is the impact of divorce on children's mental health. That's very specific. That's very specific. So I want to know what happened to the children on parents' divorce, so they can learn to adapt themselves. They can learn to adapt to the world, because most of the children that the parents get divorced
the children's stereotypes is jadi Bandung, Bandung. Jadi nakal. But ya itulah jadi nakal terus sosok kayak preman itulah. Aduh. Terus That's your assumption about them. no stereotypes. Jadi Yeah. most of them. Almost. Most of selain itu ada yang jadi becomes gila gara-gara stres terus jadi bahasa Indonesia ya dia terus Bisa it in English. You have to call it. and I want to know I want to make them feel better so they can apalah Live a more fulfilling life, right? As a teenager, of course. supaya mereka ngerasa Okay, thank you so much, Ali. This particular phenomenon is not necessarily something that happens to everyone, right? It's very unique. That's why psychology research usually employ qualitative methods. Right? Ingat kan ya, interpretivism, right? Which tries to uncover the uniqueness, uniqueness of every event or phenomenon. It's different from positivism or quantitative methods, which tries to explain the generality. Beda ya dengan uniqueness ya, keumuman. Good, thank you Ali. Let's give them one. Which one is next? Matu, come on, let's go. Matu, See you. yeah, walk forward one direction. Jalan sini ya. Presentasi. Perkembangan SRM-mu. Let's go, Timatu. Ayo semua, semua. Let's go. Biu. Tadi kan pinjam Biu sebentar ya. Yeah, come on. Okay guys, please pay attention. Wow. Earthquake. What? Yes, it is. Is that the whole title of your series? No. What is it? Analysis earthquake in social science. Yeah. In some modern students. Their preparedness, perhaps, or readiness to face that scenario, right? Yes. Menghadapi skenario seperti gempa ini ya. Terus? Siaga. Nah, be more prepared. Yeah? How is it so far? What have you gathered in trying to compose the proposal? Yeah. Udah sampai chapter berapa tuh? Udah satu udah. Satu udah. Yeah, okay. Second one? Is it already finished? So it's still in progress? Yes. Yeah, that's fine. And then? Because in chapter 3 bisa diselesainya tahun 2 karena untuk schedule. What difficulties you faced in the writing process? What difficulties you faced? Kesulitan apa sih yang kamu hadapi tuh dalam menulis proposal itu? Artikel yang harus sama seperti saya itu memang
sedikit. Sedikit. Beda seperti yang di saya in my group dibandingkan dengan Kianda dan Faza yang susah. Saya nyari ya yang beberapa artikel seperti yang menganalisis seperti itu sedikit. Are you perhaps interested to wondering right now, and because you raised such a wonderful suggestion? Are you interested in knowledges? Say knowledges. Makan pagi. Yang pasti saya mengharapkan kalian murid agar lebih waspada. Jadi saya tidak Perhaps you could add it more software by, I don't know, conducting a simulation. Simulasi. Yes, Yeah. Okay. You finish? Good, thank you. Okay, let's give it a applause. Okay, because the longer needle of the clock has already pointed out to 11:40. Let's conclude our class by reciting Hamdalah together. Okay, let's get prepared to go to the mosque. Tapi belum nyala juga sampai sekarang listriknya. Soalnya pakar Masih semua. Kalau sama mahasiswa apa? Pakai suara juga. Paling lama mati lampu di sini berapa lama? ayo pakar. Oke ya. Kalau jadi sekarang Tapi kok mati? masih cara dan jadi sekarang beda. Ini maksudnya? Ini mati lampu. Yang di sekolah mati lampu. Akhir. Ya.